Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Gitu kan. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan di setiap harinya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini mendapatkan kelancaran dan keberkahan. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Karena tadi kita semua udah berdoa. Nah, teman-teman di sini yang ada di sini udah pernah mengikuti bimbingan kelompok belum? Belum. Nah, karena dari teman-teman yang bersepuluh ini belum ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok, di sini Ibu izin jelasin dulu ya, apa itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling, yang dimana dia itu melibatkan, bimbingan kelompok ini melibatkan beberapa orang atau sejumlah orang, yang mana dalam tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk memberikan pemahaman baru kepada teman-teman yang ada di sini, yaitu terkait informasi atau isu-isu yang akan dibahas nantinya, dan juga menjadikan wadah untuk teman-teman nih bisa berani berpendapat, berani berbicara depan umum, dan saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Nah, sampai sini paham? Oke. Nah, untuk cara pelaksanaannya gimana sih Bu? Nah, untuk cara pelaksanaannya itu seperti saat ini. Kita duduk melingkar atau setengah lingkaran, yang dimana ada ibu sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya, seperti itu. Nah, untuk pimpinan kelompok di sini juga ada beberapa hal yang harus teman-teman patuhi atau ikuti. Yang pertama yaitu dimana teman-teman itu nanti mungkin ketika kita ngebahas suatu topik nantinya, mungkin nanti ada teman-teman yang memang mengungkapkan pendapatnya itu bersifat rahasia, itu mohon dirahasiakan oleh teman-teman yang ada di sini. Terus itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu ketika nanti teman-teman berpendapat, dimohon untuk saling terbuka satu sama lain, tidak ada yang ditutup-tutupi atau ada yang setengah-setengah pendapatnya gitu. Nah, terus yang ketiga itu kesukarelaan. Teman-teman di sini bersukarela untuk mengikuti bimbingan kelompok ini gitu. Tidak ada paksaan atau dorongan dalam mengikuti bimbingan kelompok hari ini, seperti itu. Dan yang terakhir adalah nanti mungkin ketika teman-teman mau berpendapat, misal saya tahu Bu, saya tahu, nah itu bisa angkat tangannya terlebih dahulu kayak gitu. Dan terus ketika nanti ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapat, mohon didengarkan dan jangan dipotong pembicaraannya. Sampai sini paham? Oke, karena teman-teman sudah paham. Nah, kita kan agar lebih akrab, kita perkenalan dulu ya. Nah, nanti dalam perkenalannya itu di sini Ibu minta nanti perkenalannya Ibu minta dari teman-teman itu menyebutkan nama panggilan dan warna kesukaan. Oke? Satu aja warna kesukaannya. Ibu mau dimulai dari sebelah kanan Ibu, nanti ke sini. Oke? Apanya Bu? Ya, nah nanti kalau misalkan dia udah, misal nih sebelah Ibu udah memperkenalkan diri, nanti tolong direspon ya. Responnya misal namanya siapa? Lutfi. Ya. Nanti direspon berarti hai Lutfi gitu. Oke? Ya, boleh dimulai dari Lutfi. Leher. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fedami, warna kesukaan saya ungu. Oke, hai Lutfi. Hai Lutfi. Ya, boleh dilanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evandra, dipanggil Evan, warna kesukaan saya hitam. Oke, hai Evan. Perkenalkan, nama saya Faradi Saputra, kesukaan warna saya warna biru. Hai Perkenalkan, nama saya Kresna Alfiansyah, panggilan saya Kresna, warna kesukaan saya biru. Oke, halo Kresna. Halo Kres. Perkenalkan, nama saya Abdul Bari, warna kesukaan saya merah. Halo Pak. Nama saya Keisha Anwar, dipanggil Keisha, warna kesukaan saya ungu muda. Hai Keisha, hai Anwar. Nama saya Keisha Putri Haryuki, dipanggilnya Keisha atau Haryuki, warna kesukaan saya warna pink. Hai Putri. Halo. Nama saya Risma, dipanggilnya Risma, kesukaannya pink. Oke, Hai Risma. Nama saya Putri Azara, dipanggil
Putih, warna kesukaannya putih. Ayo. Nama saya Sarah Politia, dipanggil Sarah, warna kesukaannya klasik. Hai. Oke, karena teman-teman di sini juga sudah memperkenalkan diri dan dirasa juga udah saling kenal satu sama yang lainnya di sini. Sebelum kita lanjut ke step selanjutnya, di sini Ibu izin menjelaskan terlebih dahulu tadi ya, ada 4 poin yang harus teman-teman patuhi dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama, di mana teman-teman harus merahasiakan jika ada memang nanti pendapat teman-teman di sini tuh ada yang sifatnya rahasia. Terus yang kedua itu teman-teman dimohon untuk saling terbuka gitu, tidak ada informasi yang setengah-setengah gitu, agar teman-teman yang lain pun bisa mendapatkan informasi yang valid seperti itu. Terus yang ketiga, teman-teman juga bersukarela untuk mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Dan yang keempat itu tadi ketika teman-teman mau mengungkapkan pendapatnya, dimohon untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu dan tidak memotong pembicaraan teman yang lainnya. Sampai sini paham? Paham. Oke, bisa kita lanjut? Oke. Nah, karena kita hari ini membimbingan kelompok, nah Ibu di sini mau memberikan beberapa contoh ya, topik yang biasanya dibahas dalam bimbingan kelompok. Biasanya itu kita membahas tentang overthinking, tentang insecure, tentang bullying, seperti itu. Itu contohnya. Tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang asik tanpa menyakiti. Oke? Temanya itu ya, hari ini tentang asik tanpa menyakiti. Kenapa tema ini Ibu ambil dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Karena seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang, apalagi di usia teman-teman sekarang itu, yang dimana sering terjadinya yang mungkin bercanda tapi mungkin niatnya bercanda tapi nggak ada yang tahu ternyata itu menyakiti hati temannya atau seperti apa kayak gitu. Oke? Jadi pentingnya ini dibahas agar kita semua yang ada di sini mendapatkan informasi gimana sih cara membedakan hal ini tuh menyakiti atau tidak ya. Kayak gitu. Itulah yang akan kita bahas. Oke? Oke, karena kita akan membahas tentang asik tanpa menyakiti. Yang pertama yang Ibu ingin tanyakan, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika mendengar kata candaan? Apa? Lucu. Oke. Hah? Danau. Ketawa. Apa lagi? Danau. Danau kan nama orang. Candaan menurut teman-teman apa? Ketika ada kata candaan, apa yang terlintas dari? Gembira. Hah? Gembira. Oke, ada lagi? Seru. Yang lain? Hah? Farel. Menyenangkan. Oke, dari teman-teman kan tadi udah menyebutkan gitu, ada yang gembira kalau candaan itu. Nah, itu betul sekali. Di sini Ibu izin menguatkan bahwasannya kalau candaan itu adalah suatu humor yang biasanya atau suatu komunikasi ringan yang biasanya ya biasa dipakai sehari-hari bersama teman-teman gitu loh. Yang dimana sifatnya itu santai kan. Kalau candaan itu sifatnya santai, nggak terlalu formal, nggak terlalu baku gitu. Itu namanya candaan. Itu yang disebut dengan candaan. Nah, setelah kita tahu candaan itu apa, dari teman-teman di sini, menurut teman-teman jenis-jenis candaan itu ada apa aja ya? Kira-kira kan tadi tema kita asik tanpa menyakiti. Nah, dari jenis-jenis candaan itu apa menurut teman-teman? Jenis-jenisnya mungkin dari jenis gini deh, dari jenis candaan yang menyakiti itu contohnya kayak gimana jenisnya? Sarkas, fisik, oke. Sifat apa yang biasanya tuh candaannya menyinggung atau menyakiti hati seseorang? Yang Bawa fisik ya, bawa kekurangan seseorang. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Tadi betul sekali dari beberapa pendapat teman-teman yang dimana tadi itu ada yang bilang jenisnya itu kalau misalkan dia itu menyinggung fisik, menyinggung kekurangan orang lain, dan biasanya juga ada yang membawa-bawa keluarga. Apalagi biasanya ada nama orang tua. Nah, itu juga ya. Kayak gitu. Jadi untuk jenis-jenis candaan itu ada dua, ada yang menyakiti, ada yang tidak sifatnya itu. Nah, yang menyakiti itu yang tadi yang sebenarnya kalau untuk candaan itu sifatnya
dia itu yang tadi komunikasi ringan secara santai, tapi candaan itu nggak baik atau nggak sehat ketika dia itu menyinggung atau menghina sesuatu kayak keluarga, kekurangan seseorang, fisik gitu, sama orang tua atau hal yang lainnya kayak gitu ya. Itu untuk jenisnya. Nah misal nih contohnya untuk candaan yang menyakiti ya, misalnya yang itu dulu deh, yang baik dulu, candaan yang baik, yang membangun ya, candaan yang membangun. Misal, ih kamu rajin banget di hari ini, hebat deh, itu contohnya. Itu candaan yang baik ya. Kan biasanya kalau misalkan kita nih ngelihat temennya yang mungkin waktu awal-awal tuh kurang rajin, terus seketika jadi rajin, kan biasanya dibercandainnya gini, ih rajin banget, tumben banget, biasanya kan malas. Nah itu tuh kalimat itu candaan yang nggak baik. Yang tadi yang ibu contohin yang tadi, yang ih rajin banget, tumben gini-gini, biasanya juga malas. Itu sifatnya nggak membangun. Kalau yang tadi di awal ibu contohin itu yang sifatnya membangun. Jadi ada kata candaan tapi diakhiri dengan suatu pujian juga, hebat deh gitu. Kalau di ujungnya biasanya juga males, itu beda kan respon dari kita yang menerima juga. Nah itu ya kayak gitu. Itu untuk jenis-jenisnya. Itu jenis apa, singkat antara. Untuk contoh-contoh yang lain ya mungkin teman-teman udah bisa lah memilih sifat yang membangun gimana sih yang itu. Nah karena kita udah tahu jenisnya apa sama pengertiannya, menurut teman-teman faktor apa aja yang bisa membuat kita faktor yang membuat candaan itu bisa menyakiti? Karena apa faktornya? Intonasi. Kayak bercandaan yang harusnya lucu tapi karena intonasinya nggak pas, orang apa sih? Oh gitu, intonasi suaranya berarti ya, penyampaian waktu ngomongnya tuh gitu banget gitu ya. Oke, yang lain ada lagi? Yang lain yang sebelah sini, dari tadi sebelah sini aja nih. Yang ini yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Apa kira-kira faktornya? Kenapa sih seseorang itu bisa apa ya? Yang mempengaruhi candaan itu bisa menyakiti orang lain. Kenapa? Coba sebelah sini dong. Dari tadi yang sebelah sini udah. Hah? Faktor usia. Oke, faktor usia. Semakin tua semakin tersinggung. Oh, sensitif ya. Sensitif. Oke, yang lain? Ada lagi? Ayo, yang sebelah sini, Sebelah sini. Ayo, yang sebelah sini. Ada? Dari Pari, dari Kresna, dari Juan, dari Evan, Lutfi. Lanjut Bu, lanjut. Oke. Belum ada. Tadi bener ya, tadi udah beberapa yang disebutin. Kalau misalkan faktor-faktornya dari usia, terus dari intonasi. Oke, Ibu izin menambahkan. Jadi faktor yang mempengaruhi candaan itu bisa menyakiti itu, yang pertama itu karena karena kurangnya empati. Kenapa kurangnya empati bisa disebut dari faktor candaan? Seseorang itu bisa melakukan candaan yang menyakiti karena dia tidak memikirkan perasaan orang lain, kayak gitu. Sebenarnya gini, ada plus minusnya kalau kita terlalu memikirkan perasaan orang lain. Kalau untuk bercanda kita emang harus memikirkan perasaan orang lain juga, gitu kan. Tapi kalau misalkan kita selalu memikirkan perasaan orang lain terus dengan catatan ya, tanpa memikirkan diri kita sendiri, itu juga salah. Jadi semuanya itu harus seimbang, harus 50-50. Ya. Jangan ada yang terlalu memikirkan orang lain sampai lupa sama dirinya sendiri. Akhirnya menyakiti dirinya sendiri. Itu juga nggak baik. Oke? Kayak gitu. Terus yang kedua itu karena faktornya itu karena tadi juga intonasi. Jadi kan orang juga kadang suka salah menerima respon juga gitu ketika dia ternyata maksudnya tuh nggak bercanda loh, tapi kan balik lagi ya, setiap orang punya perasaannya masing-masing dan menerimanya masing-masing kayak gitu. Terus faktor selanjutnya yaitu dia itu tidak memiliki batasan. Jadi ya udah ketika bercanda tuh dia nggak punya batasan buat ini tuh nggak boleh loh, ini nggak boleh, kayak gini tuh nggak boleh, kayak gitu tuh nggak boleh gitu. Jadi apapun itu ya udah dibercandain aja semuanya gitu. Terus juga faktornya ada karena
keseharian keseharian sehari-hari teman-teman yang emang menormalisasikan hal itu. Jadi bercandanya itu yang kayak oh ya udah kayak gitu. Udah terbiasa bercanda kayak gitu, akhirnya dinormalisasikan. Pasti kayak tadi contohnya deh, pasti teman-teman asing kan sama contoh yang tadi candaan yang baik, yang kayak ih rajin banget, hebat deh, pasti asing kan? Asing kan? Karena ngerasa ih aneh banget deh gitu. Karena yang dinormalisasikan di kehidupan sehari teman-teman itu yang candaan yang tadi yang menyinggung, yang menghina, itu yang dinormalisasikan di zaman sekarang itu. Makanya kalau misalkan ada 1, 2, atau 5 orang aja yang kayak ih rajin banget, hebat deh kamu gini-gini, yang kasih afirmasi positif, pasti dijudge juga nanti sama yang lainnya kayak ih so iya banget deh gitu kan. Ada aja kalimat-kalimat barunya gitu. Jadi karena itu juga jadi faktor kenapa candaan-candaan sekarang itu lebih mengarah ke sana, candaan-candaan yang menyinggung dan menyakiti kayak gitu. Terus untuk selanjutnya itu karena kita udah tahu faktornya, menurut teman-teman dampak dari faktor yang tadi itu apa? Dampak, jadi baper. Selanjutnya tersinggung. Apalagi dampaknya? Kepikiran, overthinking. Ya. Apalagi? Berantem. Apalagi? Mentalan down. Iya, mentalnya down. Apalagi? Apalagi? Yang lain? Lutfi? Juan apa Juan? Dampaknya kira-kira apa tuh kalau misalkan kita terlalu bercanda berlebihan kayak gitu? Dampaknya apa? Kira-kira menurut Punya dendam. Oke. Yang lain ada lagi? Lutfi apa? Oke, tadi benar apa yang udah teman-teman sampaikan juga. Tadi ada yang bilang kalau misalkan dampaknya itu bisa mentalnya down, terus juga jadi berantem, jadi dendam satu sama lain, dan banyak yang tadi teman-teman udah sampaikan itu benar. Terus juga ada hal lainnya juga, dampaknya itu nanti orang yang ya kalau zaman sekarang sih dibilangnya dibully ya. Nanti orang yang dibully itu dia overthinking, terus juga dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri, insecure. Tahu sendiri kan tadi contoh dari candaan itu dia ngebahas tentang fisik, ada juga kan. Nanti pasti orang yang dibully itu ngerasa kayak oh iya ya ternyata gue jelek, ternyata aku jelek ya, ternyata aku ini ya, ternyata aku gini ya, aku gini gitu. Itu kan jadilah ke insecure kayak gitu kan, jadi insecure, terus juga jadi nggak pede satu sama lain, terus juga banyak lah faktornya, bahkan bisa juga sampai depresi dan sampai kalau misalkan misalnya dia dibully dan dia suka mendem. Tahu kan kejadian yang viral saat ini ya SMA 72 itu kan, itu juga kan gara-gara korban bully kan, itu tuh dampak. Karena dilihat dari informasi juga karena dia itu korban bully yang emang tertutup orangnya, jadi apa-apa dipendam dan akhirnya dia bisa melakukan tindakan itu karena itu bom waktu juga buat dia. Jadi ketika teman-teman misal nih punya emosi, misal nggak suka dibercandain sama orang tapi dipendam, nggak cerita ke siapapun, itu juga bisa jadi bom waktu yang akhirnya dia punya dendam, akhirnya dia punya pikiran yang kurang baik seperti yang di SMA 72 itu. Akhirnya dia merakit sesuatu kan buat balas dendam ke banyak orang yang udah ngebully dia kayak gitu. Oke? Nah, karena kita udah tahu faktor sama dampaknya apa, kira-kira menurut teman-teman cara mengelola emosi apa? Candaan yang baik itu gimana? Apa? Introvert? Oh, nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Yang lain ada lagi? Cara mengelola candaan yang baik itu gimana kayak gitu? Ada? Oke, berpikir dulu baru ngomong. Oke, good. Yang lain ada lagi? Apa? Ayo. Yang lain. Apa? Menurut Juan apa Juan? Cara mengelola candaan yang baik apa kira-kira?
Oke, yang lain Sadar diri nggak sih? sadar Kayak diri. misalkan kalau dia nggak mau digituin, dia jangan gituin orang. Oh iya, So, oke, bener good. banget. Yang lain ada lagi? Lutfi, Evan, apa kira-kira? Ada. Hah? Oke, nah tadi kan udah ada yang disebutin sama teman-temannya, ada yang bilang kalau cara mengelolanya itu sadar diri, terus juga tadi apa satu lagi? Satu lagi tadi apa? Oke, ya berpikir dulu baru bertindak, itu juga bisa. Terus juga, yaitu kita kira-kira tadi juga kan dibilang sama Keisha Umar kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan kita bercanda itu, kalau emang kita nggak suka digituin, jangan melakukan hal itu ke orang lain juga. Itu bentuk penjagaan diri kita sebenarnya, itu juga kayak gitu. Ketika kita memperlakukan orang dengan baik, kita juga akan diperlakukan dengan baik juga oleh orang lain. Kayak dirasa dari kayaknya udah ngantuk-ngantuk gitu, kita ice breaking dulu kali. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu di sini. Ice breakingnya adalah berhitung, bernapas, bertepuk. Tuh. Iya, tahu nggak? Tahu kan? Berarti tahu nggak? Tahu. Nah nanti Napas kan siapa ibu yang instruksi berhitung, bernapas, bertepuk. Misal kamu satu. Satu. Napas. Iya benar, tapi Iya. Oh, iya benar. Ya, Tepuk. Nanti ngitung. 2 bernapas, bertepuk. 3 bernapas, Tepuk. 4 Napas. iya. Tepuk. Tapi bernapasnya bukan bilang gitu ya, tapi bernapasnya kayak gitu. Oke? Nanti Ya. oke. Bikin pitch. Gini lah. Kita mulai dari sebelah Hitung. sebelah sana deh, ke sini ya. Sini. Jadi dari Fahri ke sana, ke sini. Agak. Tapi ibu nggak ikut. Tuh. Ibu yang instruksi. 1, 2, 3. Berhitung, bernapas, bertepuk. Tuh. Napas. Sana. Sono. Ulangi. Tuh. Belum. Belum. Kamar. Berhitung, bernapas, bertepuk. Tuh. Belum ada doa mana. Oke, fokus ulangi. Langsung gitu loh, langsung ya. Oke. Berhitung, bernapas, bertepuk. Tuh. 2. Tepuk. Oke, ulangi. Oke, kita lanjut dari Fitri aja, ya. Lepas. Berhitung, bernapas, bertepuk. 2. 3. Ada 4. 5. 6. 8. Iya. 9. 10. 11. Eh. 12. 13. 14. 16. 15. Oke, udah. Tepuk tangan. Cepat. Oke, dirasa teman-teman juga udah nggak ngantuk kali ya? Udah ngantuk kan? Udah Apa? dong. Atau masih? Emang bawaan. Oke, kita lanjut karena tadi kita udah ice breaking juga, nggak kerasa kalau misalkan kita udah di penghujung kegiatan bimbingan kelompok. Belum selesai tapi. Belum. Ada tapinya nih. Ada tapi nih. Oke, karena tadi kita udah ngebahas tentang asik tanpa menyakiti, tentang candaan itu apa, jenisnya apa, terus juga faktor, dampaknya sama cara mengelola candaan yang baik itu gimana. Di sini ibu mau dari setiap orang di sini buat komitmen. Buat komitmen di sini kan komitmen itu janji. Jadi nanti misal contohnya adalah kayak saya berjanji nggak akan jailin teman saya lagi dengan cara apa, tapi dengan cara ya pakai dengan caranya lagi, oke? Dengan cara gitu, ngerti kan dengan caranya apa? Misal tadi cara mengatasinya kan tadi
tadi salah satu cara mengatasinya itu dengan berpikir dulu baru bertindak kayak gitu. Misal saya berjanji tidak akan menjahili teman saya lagi dengan cara berpikir dulu baru bertindak. Itu ya contohnya. Jadi setiap orang harus komitmen, tapi nggak boleh sama. Siap. Ya. Jangan nanti semuanya yang tadi kata ibu semuanya. Oke? Beda-beda sesuai teman-teman gitu. Tapi dengan tema kita ya, candaan. Boleh dimulai dari sebelah sini. Apa? Weekend Kids. Apa? Dari Sarah apa? Saya berjanji tidak akan bercanda nyakitin orang lain dengan cara pikir dulu tanpa ngomong. Berpikir dulu sebelum berbicara. Terus habis itu Gak apa-apa terus. apa namanya berempati. Iya. Udah. Oke, makasih Sarah. Boleh. Oke, boleh. Dilanjut Fitri apa? Dari Fitri. Apa depannya? Saya berjanji. Saya berjanji tidak akan iseng lagi dengan cara bersikap baik. Oke, makasih. Boleh dilanjut Risma. Saya berjanji. Iya. Gak apa-apa, mirip-mirip juga gak Saya apa-apa. berjanji tidak akan. Dengan cara bersikap baik. Oke. Boleh selanjutnya. Saya berjanji tidak ngomong sembarangan dengan cara ya kalau ngomong bisa dulu. Oh iya, oke. Saya berjanji tidak akan bercanda dengan teman saya lagi dengan cara saya diam. Iya. Apa selanjutnya Fahri? Jadi Ya. tidak akan memasuki teman saya sendiri dengan cara Roasting. Oh iya, lagi ya. Astagfirullahaladzim. Roasting lu, ya, begitulah. Dengan cara Dengan cara berpikir dulu. berpikir dulu sebelum berbuat. Oke, good. Lanjut, Kresna. Saya berjanji tidak akan menyakiti perasaan orang lain lagi dengan cara mengontrol emosi saya. Oke. Juan. Oke, buat Juan. Jadi tidak akan usil lagi kepada teman saya Dengan cara. dengan cara berpikir dulu sebelum bertindak. Oke, Evan. Saya berjanji tidak akan mengarang-arangin teman saya lagi. Ya, dengan cara. Dengan cara Diam. Enggak yang lain. Dengan cara. Enggak. Saya berjanji. Dengan cara dulu enggak. Enggak. Ntar juga kan. Dengan cara diam. Oke. Lutfi. Kan apaan kan gua? Udah semua lagi. Oh, mirip-mirip juga nggak apa-apa. Mikir. Saya berjanji. Mikir Kids. Saya berjanji tidak akan meledeki teman dengan cara dengan cara mengontrol nada suara. Oke, karena teman-teman di sini udah berkomitmen, semoga komitmen tadi nggak cuma hanya di ucapan aja ya, tapi direalisasikan, diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, di kelas, di sekolah, di rumah. Oke, karena karena komitmen juga udah. Sekarang kesan dan pesan untuk bimbingan kelompok hari ini. Seru. Jadi pesannya itu sebelah sini yang laki-laki tolong kasih kesannya apa hari ini, yang perempuan pesannya. Oke? Kesan sangat seru. Oke, kesan Lama. kurang lama. Seru banget. Nama pelajaran. Nama pelajaran. Kesannya Asik.
Fahri. Culture. Apa? Bikin kids. Apa? Bahagia. Bahagia. Oke. Pesannya ini kan pesannya apa dari Kesha? Mantap men. Pesannya Yang mungkin yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. oke. Terima kasih. Selanjutnya Itu enggak satu sekali. enggak satu orang satu Mikir. pesan. Enggak apa-apa apapun itu pesannya Mikir. mungkin buat ini buat teman-teman yang ada di sini Mikir. apa atau yang lain Mikir. atau untuk bimbingan kelompok hari ini apa Bukan. kayak Oh, gitu. semoga dari bimbingan hari ini kita bisa jadi orang yang lebih baik. Iya, amin. Amin. Udah, oke. Selanjutnya Risma. Nur. Oke, semoga bisa menepati janjinya. Fitri. Semoga bimbingan kali ini bermanfaat untuk di kehidupan sehari-hari. Iya, oke. Semoga hal baiknya bisa diterapkan. Oke. Oke, karena dari teman-teman juga terima kasih sudah menyampaikan kesan-pesannya buat untuk bimbingan kelompok hari ini. Selanjutnya mungkin nanti kalau memang nanti kita berkesempatan lagi untuk bimbingan kelompok lagi, nanti mungkin akan nanti akan Ibu sampaikan untuk waktu dan tempatnya lagi kepada teman-teman semua. Terus selanjutnya karena tadi kita juga diawali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Oke, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, mungkin bimbingan kelompok hari ini dicukupkan. Terima kasih banyak buat teman-teman sudah aktif dan sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Semoga informasi dan ilmu barunya bermanfaat buat teman-teman, bisa diimplementasikan juga di kehidupan sehari-hari. Amin. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita.